Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Judo Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Anda dari tayangan Judo Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lain tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundo. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget, yaitu asal-usul dan silsilah Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir umat Islam, kalian pasti sering dengar tuh namanya. Tapi tahu gak sih kalau garis keturunan beliau itu super spesial, terentang dari Nabi Adam AS sampai beliau lahir. Kisah ini diambil dari buku sejarah terpercaya loh. Salah satunya yang terkenal karya Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah. Intinya, beliau ini ingin kasih tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu bukan orang biasa. Beliau adalah mata rantai terakhir dari para nabi. Kemudian ada pertanyaan, dari mana sih Nabi Muhammad SAW itu berasal? Ini dia urutan kakek buyut Nabi Muhammad SAW dari sisi ayah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah ini uniknya, Abdul Muttalib ini nama aslinya itu Syaibah, ayahnya Abdul Muttalib atau kakek buyut Nabi. Ya. Hashim nama aslinya adalah Amr. Terus ke atas lagi ada namanya Abdul Manaf yang nama aslinya Al-Mughirah. Di asal Abdul Manaf ada namanya Qusay, nama aslinya Zaid. Terus tuh silsilahnya makin panjang ke atas. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir, ya, bin Kinana bin Ghuzaimah bin Mudrika. Nama asli Mudrika adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah dari Adnan ini nih, para ahli sejarah, beliau ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keren kan? Jadi Nabi Muhammad SAW itu keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihissalam dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dasar luar biasa, Masya Allah. Sebenarnya sahabat Jundo, kalau diurutin terus, garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu nggak berhenti di Nabi Ibrahim, tapi terus sampai ke manusia pertama. Bayangin, yaitu Nabi Muhammad SAW garisnya naik terus melewati Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim sampai ke bin Tarih atau yang kenal sebagai Azar, bin Nahura, bin Sharugo. Wah terus banyak tuh, sampai bin Sam bin Nuh, ya, Nabi yang membuat kapal besar saat banjir bandang. Terus sampai Nabi Nuh AS, sisanya naik lagi tuh, bin Lamka, bin apa itu namanya? Oh banyak tuh, bin Akhnuk ini adalah Nabi Idris AS. Beliau ini disebut sebagai Nabi pertama yang pandai menulis dengan pena. Allah alam sawab, hanya Allah yang tahu ya. Dan akhirnya garis turunan ini sampai bermula di Nabi Syed, ya, putra Nabi Adam, sampai itu berakhir pada Nabi Adam AS. Jadi sebenarnya nyambung sampai Nabi Adam AS. Kita pun juga sebenarnya nyambung ya sampai Nabi Adam AS. Kenapa sih nasab ini penting? Jadi silsilah ini bukan cuma deretan nama. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan yang paling mulia, murni dan terhormat. Beliau dipilih oleh Allah SWT dari garis keturunan para nabi dan orang-orang baik dari generasi ke generasi. Jadi kalau ada yang tanya, siapa sih Nabi Muhammad SAW itu? Jawab aja, beliau itu adalah utusan Allah dari keturunan termulia di muka bumi, yang silsilah itu tersambung langsung ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi sahabat Judo, ada ulama besar bernama Ibnu Hisham, penulis Sirah Nabawiyah yang terkenal banget ya, yang bilang beliau ini mau fokus di garis keturunan yang melahirkan Rasulullah SAW, dimulai dari Nabi Ismail AS. Yang nggak penting-penting banget sih, tapi kita skip aja biar singkat dan gampang dipahami. Intinya beliau ini mau bikin buku sejarah yang ringkas, terpercaya, dan to the point. Nah dari situ tuh kita dapat info menarik nih dari kitab Ibnu Hisham ini, yaitu dari anak-anak Nabi Ismail AS dan hubungan dengan bangsa Arab. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Ismail AS. Sahabat Judo tahu gak? Nabi Ismail itu punya beberapa anak laki-laki. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi Ismail AS dikaruni 12 anak laki-laki. Anak sulungnya bernama Nabata, lalu ada Kaidar, Azul, dan lain-lain. Nah ada fakta menarik di sini. Ibu mereka, istri Nabi Ismail AS, bernama Ra'lah binti Mudad bin Amr al-Jurhumi. Suku Jurhum ini adalah suku Arab yang terkenal dan dialah yang mengajari Ismail AS bahasa Arab. Usia Nabi Ismail AS mencapai 130 tahun. Beliau itu dimakamkan di Hijr bersebelahan dengan ibunya Siti Hajar, ibu Nabi Ismail AS dan nenek moyang bangsa Arab. Ternyata berasal dari Mesir. Waduh, ada apa nih dengan hubungan dengan Mesir ya? Nabi Muhammad SAW dengan Mesir, apa nih hubungannya? Oke, rahasia hubungan kekerabatan Arab dan Mesir. Ternyata sejarah hubungan baik antara bangsa Arab dan Mesir ini sudah ada sejak zaman kuno.
Ya, sejak zaman kuno. Jadi udah ada. Bukan cuma soal politik, tapi soal kekerabatan rahim. Diriwayatkan dari beberapa jalur, termasuk dari Ibnu Hisham dan sahabat-sahabat Nabi. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan khusus tentang penduduk Mesir. Jika kalian menaklukkan Mesir, maka berlaku baiklah pada penduduknya, karena mereka memiliki perlindungan atau tanggungan dari kita, dan mereka memiliki hubungan kekerabatan. Ketika salah satu murid bertanya kepada ulama Al-Zuhri, apa maksud hubungan kekerabatan itu? Beliau menjawab, itu karena Hajar, ibunda Nabi Ismail AS, yang merupakan nenek moyang seluruh bangsa Arab, berasal dari mereka, Mesir. Selain itu, Maria Al-Qibtiyah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir ke Muqawqis, juga berasal dari Mesir. Ini semakin memperkuat ikatan kekerabatan tersebut. Intinya, bangsa Arab dan Mesir ini memiliki ikatan darah yang sangat kuat dan mulia. Jadi, silsilah Nabi Muhammad SAW yang kita kenal melalui Ibnu Hisham itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan murni yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala dari garis Nabi Ismail alaihissalam. Seluruh bangsa Arab, baik dari keturunan Ismail maupun keturunan Qatan, yang sebagian ulama juga menganggap Qatan ini keturunan Ismail, memiliki asal-usul yang mulia, bahkan terhubung ke Mesir lewat sosok Siti Hajar. Keren banget kan? Garis keturunan ini membuktikan kalau Nabi Muhammad SAW itu benar-benar manusia pilihan yang datang dari nasab terbaik. Sahabat Jundu, ternyata nggak semua orang Arab itu punya asal-usul yang sama. Yuk kita lihat dari dua jalur utamanya. Dua kelompok Arab ada Ad, Samud, dan keturunan Ismail AS. Ahli sejarah Islam seperti Ibnu Ishaq membagi asal-usul bangsa Arab ke dalam beberapa kelompok besar yang sangat kuno ya. Satu, Arab kuno yang sudah punah, yaitu Arab Al-Baidah. Kelompok pertama adalah suku-suku Arab kuno yang sudah hilang atau punah. Dan mereka adalah Ad, suku Nabi Hud alaihissalam, Samud, suku Nabi Saleh, ada Judais, Tasem, Imlak, dan Umaim. Dan mereka semua adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Jadi mereka ini sepupu jauh dari garis keturunan yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kelompok Arab keturunan Ismail AS, yaitu disebut dengan Arab Al-Musta'ribah. Kelompok kedua ini yang paling kita fokuskan adalah keturunan dari Nabi Ismail AS. Mereka inilah kemudian jadi cikal bakal suku Quraisy dan suku-suku Arab utara lainnya. Nabi Muhammad SAW sendiri pun berasal dari kelompok ini. Garisnya berawal dari anak Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Nabit, dan berlanjut sampai hingga ke sosok kunci yaitu Adnan. Nabit, Yasjub, Ya'rab, Tabra, Adad, dan Adnan. Adnan ini super penting karena dari beliaulah garis keturunan Nabi Muhammad SAW benar-benar sudah pasti dan disepakati oleh para ulama. Nah kemudian dari Adnan ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam mulai bercabang-cabang dan menyebar di Jazirah Arab. Adnan punya dua anak yang terkenal, yaitu Ma'ad bin Adnan. Dari sinilah lahir mayoritas suku-suku Arab Utara yang termasuk Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Ak bin Adnan. Kisah Ak bin Adnan ini unik. Konon Ak ini orangnya suka berpetualang. Dia pergi ke selatan ke negeri Yaman dan akhirnya menetap di sana karena menikahi seorang wanita dari Bani Asy'ariyun. Saking lamanya di Yaman, Ak dan keturunannya sampai terasimilasi. Mereka jadi berbahasa Yaman dan menyatu dengan budaya di sana. Makanya ada penyair kuno Abbas bin Mirdas yang pernah menyebutkan Ak dalam sajaknya dengan gelar Ghassan. Ya, sekilas tentang Ghassan. Ghassan itu awalnya bukan nama orang, tapi nama mata air atau bendungan di Yaman yang disebut Ma'arib. Nah, suku-suku yang minum dari mata air itu khususnya kabilah Mazin bin Al-Asad, kemudian dijuluki Bani Ghassan. Bahkan Ansor, penduduk asli Madinah yang menolong Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, ternyata juga keturunan dari Bani Ghassan ini. Penyair Ansor terkenal Hasan bin Sabit bangga banget dengan silsilahnya. Dia mengutarakan, kalau kau bertanya, sungguh kami keturunan orang terhormat, Al-Asad nasab kami dan Ghassan mata airnya. Dasar luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, apa sih inti dari semua nama-nama panjang ini? Nabi Muhammad SAW berasal dari silsilah yang terjaga kesuciannya dan kemuliaannya dari Nabi Ismail alaihissalam hingga Adnan. Bangsa Arab kuno tuh terbagi-bagi, tapi yang paling dekat dengan Rasulullah adalah keturunan Adnan melalui Ma'ad. Ini menunjukkan bahwa Jazirah Arab adalah tempat percampuran budaya dan kekerabatan yang sudah terjalin sangat lama, bahkan antara utara Adnan dan selatan Yaman. Jadi Yaman, Mesir, Arab itu
kekerabatannya kuat banget. Kemudian sahabat dulu, kita akan melanjutkan garis keturunan yang super penting karena di sini nanti muncul suku Quraisy. Kita akan fokus ke Ma'ad bin Adnan, sosok kunci yang punya 4 orang anak. 4 putra Ma'ad bin Adnan ini ada Nizar, Qudo'ah, Kunus, dan Iyad. Nah, Ma'ad bin Adnan adalah tokoh sentral nih. Saking dihormatinya, beliau sampai dijuluki Abu Qudo'ah, ayahnya Qudo'ah, karena Qudo'ah adalah anak sulungnya. Sahabat Jundu, ada drama sejarah yang menarik nih soal Qudo'ah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Qudo'ah adalah anak kandung Ma'ad bin Adnan. Tapi Qudo'ah ini pergi jauh ke selatan, ke negeri Yaman, dan bergaul dengan keturunan Himyar bin Saba. Perlu ketahui ya, Saba ini adalah julukan untuk Abdus Syam, tokoh Yaman kuno. Dia dipanggil Saba karena dia orang Arab pertama yang berhasil menawan musuhnya. Nah, karena Qudo'ah lama di Yaman, orang-orang Yaman punya pendapat berbeda. Mereka yakin Qudo'ah adalah anak dari Malik bin Himyar, orang Yaman asli, bukan anak Ma'ad bin Adnan. Saking kuatnya keyakinan ini, ada penyair Amr bin Murrah al-Juhani dari kabilah Juhainah ya, keturunan Qudo'ah, yang sampai bikin syair saking bangganya, kami adalah anak-anak pemuka yang dihormati, Qudo'ah bin Malik bin Himyar, nasab yang sangat dikenal, tak mungkin diingkari, terukir di batu prasasti di bawah mimbar. Wah, seru kan? Ini pentingnya nasab garis keturunan di kalangan bangsa Arab kuno. Jadi garis mulia itu penting banget. Kemudian kita lanjut kepada anak Ma'ad yang lain, yaitu Kunus bin Ma'ad. Ada kisah terkenal tentang seorang raja yang berkuasa di daerah Hijrah, namanya Al-Nu'man bin Al-Munzir. Raja Nu'man ini adalah raja dari Himyar Yaman. Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan pedang milik Raja Al-Nu'man. Karena penasaran, Sayyidina Umar memanggil seorang ahli nasab Quraisy yang paling top, yaitu Jubair bin Mut'im. Umar bertanya, siapakah keturunan Al-Nu'man Al-Munzir ini? Jubair menjawab, beliau adalah salah satu keturunan yang tersisa dari kabilah Kunus bin Ma'ad. Dahsyat luar biasa. Keturunan juga, raja yang dahsyat juga ini ternyata masih garis keturunan. Walaupun raja itu berkuasa di Yaman, ahli nasab Quraisy yang dianggap paling jago itu bilang kalau dia keturunan Ma'ad bin Adnan dari jalur Kunus. Tapi ada pendapat lain, tentu saja. Dalam sejarah tuh banyak pendapat-pendapat sebagian besar orang Arab justru menganggap Raja Al-Nu'man berasal dari kabilah Lakhm, keturunan Rabi'ah bin Nasr yang dianggap berasal dari Yaman, bukan keturunan Adnan. Lakhm ini sendiri adalah kabilah Yaman yang menetap di sana setelah hijrah dari daerah asalnya. Kenapa jadi beda-beda gini ya? Karena banyak kabilah Arab yang bermigrasi, bercampur dan kawin-kawin sana sini dan kabilah lain dari kabilah lain. Tapi setidaknya para ahli nasab Quraisy yang garisnya akan melahirkan Nabi sangat yakin bahwa sebagian tokoh besar Arab termasuk Raja Al-Nu'man punya hubungan darah dengan Ma'ad bin Adnan. Artinya mereka yakin banget Raja Al-Nu'man itu adalah garis keturunannya. Sahabat Jundu, dari 4 anak Ma'ad kita belajar 2 hal. Sejak zaman kuno, nasab adalah hal yang sangat diperhatikan sampai-sampai jadi perdebatan antar kabilah, bahkan bisa sampai perang. Seperti kasus Qudo'ah, semua perdebatan ini membuktikan satu hal, garis keturunan Nizar bin Ma'ad yang lurus sampai ke Nabi Muhammad SAW adalah garis yang paling dijaga dan diakui keaslihannya, kesahihannya oleh semua ahli nasab Quraisy. Nah, inilah kenapa Nabi Muhammad SAW disebut lahir dari nasab termulia. Mungkin hanya ini aja gambaran singkat tentang nasab Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, yang sangat dihormati, dan kenapa nasab itu penting untuk orang-orang bangsa Arab khususnya pada zaman dahulu. Ya, tetap jangan kemana-mana, masih banyak lagi kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Ikuti terus Jundu channel ini, jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate ya. Ana dari Robi, salam Jundu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.